Pak Jokowi, siapa bilang presiden pilihan rakyat? Salah besar. Pak Jokowi jelas-jelas bukan pilihan rakyat. Pernyataan saya ini pasti akan menuai protes dari sebagian Anda. Jangan masa bodoh dengan politik. Jangan kau bilang, ya mau kau politik, sekolah mau kau saja baik-baik, kuliah kau baik-baik, kau sarjana. Oke, kau sekolah baik, tamat kau SMA ranking 1, kuliah IP-mu 3,9. Tapi yang mimpin negara, orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja, akhirnya apa? Dia datangkan tenaga-tenaga kerja asing dari luar negeri, kamu jadi pengangguran padahal IP-mu 4,0. Apakah pernyataan ini karena saya dulu pilih Pak Prabowo? Ya, benar. Saat pemilihan saya nyoblos Pak Prabowo. Tapi ini bukan alasan mengapa saya bilang Pak Jokowi bukan pilihan rakyat. Alasan saya simple. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terjadi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Dengan alasan-alasan itulah, maka saya berani mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bukan pilihan rakyat, tapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menetapkan. Jika ada yang heran mengapa Pak Jokowi terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi presiden 2 periode, lantas ada yang meragukan beliau, bahkan merasa ada yang lebih baik, maka ingatlah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam hadis, sesungguhnya seandainya semua makhluk bersatu untuk memberi manfaat apapun kepadamu, mereka tidak akan kuasa memberi manfaat kepadamu kecuali jika sesuatu itu memang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagimu. Dan seandainya mereka semuanya bersatu untuk mencelakakanmu dengan apapun, mereka tidak akan kuasa mencelakakanmu kecuali jika telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Jadi hanya
Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang menentukan, memudahkan, mengabulkan, dan memberi manfaat bagi dirimu. Makanya dalam fikih sholat berjamaah tidak boleh sembarang milih imam. Mulai dari anak kecil sampai orang paling tua boleh jadi makmum. Mulai dari orang yang cerdas sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati, ada syaratnya. Kenapa? Karena kalau salah imam, salah semua satu masjid, kacau kita. Kalau makmum batal, tinggalkan. Tidak ada masalah dengan saf. Tapi kalau imam batal, kacau kita punya. Maka hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau jamaahmu. 17 April 2019, Indonesia milih imam. Hati-hati milih imam. Jangan kau milih imam karena kau diintimidasi. Jangan kau milih imam karena kau diperintah atasanmu. Jangan kau milih imam karena kau cinta jabatanmu. Jangan kau milih imam karena tetanggamu. Jangan kau imam karena dapat ke proyek, tapi pilih imam yang betul-betul menjaga umat Islam. Kalau tidak, mati kau nak tanya ke Tuhan. Begitu kau mati, nak tanya ke Tuhan, kenapa kau tidak pernah hadir membela agamaku? Apa kamu jawabkan? Kalau bapak tidak disuka sama bupatinya, dikasih pindah ke Selayar, masih ada pilihan, saya pensiun dini, selesai. Tapi kalau masuk kau dikubur, ditanya, kenapa kau tidak pernah bela agamaku? Apa kamu jawabkan? Hati-hati kok. Jangan milih imam karena duit. Jangan milih imam karena pejabat yang intimidasi kamu. Jangan milih imam karena kau dijanji proyek. Bodoh. Pilih imam yang kau yakini orang baik, lalu dia bisa mempertahankan umat Islam. Supaya ketika kau ditanya di akhirat, saya pernah membela agama saya, kau akan bangga berhadapan dengan Allah. Dan kau akan malu berhadapan dengan Nabi karena kau tidak pernah hadir membela agama Islam. Di mana mukamu nanti ketika Rasulullah memanggil kamu? Kenapa kau tidak pernah hadir membela agama saya? Apa kita mau jawabkan? Kalau bapak pegawai dikasih pindah, di non-job menjadi staf ahli, bisa orang pensiun dini. Pun kalau itu bertahan paling 5 tahun, selesai ganti bupati lagi. Tapi kalau agama Allah kau tidak pernah bela, hidupmu tidak akan berkah dunia akhirat. Hati-hati milih imam. Jangan milih imam karena partai, jangan milih imam karena sepupu, jangan milih imam karena uang. Milih imam yang betul-betul, kata Nabi dalam doanya, jadikan pemimpin di antara kami yang hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya.